Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulumikum fid dharain amin. Suratul Buruji Makkiyatun wa hiya isnatani wa isruna ayatan. Suratul Buruji utawi surat Al-Buruj iku makkiyatun, iku bangsa Makkah. Wa hiya utawi suratul Buruj iku isnatani, iku loro, wa isruna lan 20 apane ayatan ayate. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil maw'udi wasyahidi wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil 'azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wallahu 'ala kulli syai'in syahid. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i demi langit, was-sama'i demi langit, dzatil buruji kang anduweni pira-pira lintang. Dzatil buruji kang anduweni pira-pira lintang. Ayil kawakibi tegese pira-pira lintang. Ayil kawakibi tegese pira-pira lintang. Isnai asyara rupane rolas apane burujan lintangi. Isnai asyara rupane rolas apane burujan lintangi. Takot damat kang wis dingin apa isnai asyara buruj. Takot damat kang wis dingin apa isnai asyara buruj fil furqani ing dalam surat Al-Furqan. Fil furqani ing dalam surat Al-Furqan. Wal yaumi lan demi dina al-mau'udi kang dijanjekno apa yaum. Wal yaumi lan demi dina al-mau'udi kang den janjekno apa yaum. Yaumil kiamati rupane dina kiamat. Wasyahidin lan demi dina kang nyekseni. Wasyahidin lan demi dina kang nyekseni. Yaumil jumu'ati tegese dina Jumat. Yaumil jumu'ati tegese dina Jumat. Wa masyhudin lan demi dina kang den sekseni. Wa masyhudin lan demi dina kang den sekseni. Yaumi Arafata tegese dina Arafah. Yaumi Arafata tegese dina Arafah. Kadza fusirat as-salasatu fil hadis. Kadza kelawan kaya mengkono-mengkono wal yaumil mau'udi yaumil qiyamati ila akhirih. Kadza kelawan kaya mengkono-mengkono wal yaumil mau'udi yaumil qiyamati ila akhirih. Fusirat den tafsiri apa salah satu apa dina telu fil hadisi ing dalam hadis. Fil hadisi ing dalam hadis. Asalasah rupane wal yaumil mau'ud wa syahidin wa masyhud. Fal awwalu mongko utawi kang kawitan iku mau'udun iku den janjekno apa bihi al yaum. Mau'udun iku den janjekno apa bihi al yaum. Wasani utawi kang kaping pindho rupane wasyahidin iku syahidun iku dina kang nyekseni. Nyekseni bil amali kelawan amal fihi ing dalem yaum. Syahidun iku dina kang nyekseni bil amali kelawan amal fihi ing dalem yaum. Wasalisu utawi kang kaping telu rupane wa masyhudin sing ditafsiri yaum Arafah iku tasyhadu nyekseni ing yaum sapa nasu menungso wal malaikatu lan malaikat. Sapa nasu sapa menungso wal malaikatu lan malaikat. Wa jawabul qasami utawi jawabe qasam iku mahdhufun iku den buang. Wa jawabul qasami
utawi jawabe qasam jawabe sumpah wasama idzatil buruj iku mahdzufun iku den buang apa sadaruhu apa kawitane jawabul qasam mahdzufun iku den buang apa sadaruhu apa kawitane jawabul qasam takdiruhu utawi kira-kirane jawabul qasam keliru ya takdiruhu utawi kira-kirane sadaruhu takdiruhu utawi kira-kirane sadaruhu iku laqad kutila ailuina ashabul ukhdudi laqad kutila mengko yekti teman-teman den laknati laqad kutila mengko yekti teman-teman den laknati sapa ashabul ukhdudi pira-pira wong kang anduweni lowangan iku joblangan ashabul ukhdudi sapa pira-pira wong kang anduweni lowangan ayusiki tegese sigaran fil ardi ing dalam tanah ayusiki enggak tegese sigaran fil ardi ing dalam tanah annari rupane geni utawi lafat annar iku badalus timalin iku badal istimal badalus timalin iku badal istimal minhu saking lafat al ukhdud minhu saking lafat al ukhdud zatil wakudi kang anduweni murub zatil wakudi kang anduweni murub aima tegese perkara tuqadu kang den urupna apa anar bi kelawan ma aima tegese perkara tuqadu kang den urupna apa anar bi kelawan ma idhum alaiha idhum ing dalem nalikane utawi ashabul ukhdud idhum ing dalam nalikane utawi ashabul ukhdud alaiha ing dalam kiwa tengene nar alaiha ing dalam kiwa tengene nar ay haulaha tegese ing dalam kiwa tengene anar ay haulaha tegese ing dalam kiwa tengene anar ala janibil ukhdudi ing atase pinggire lowangan ala janibil ukhdudi ing atase pinggire lowangan alal karosi ing atase pira-pira kursi alal karosi ing atase pira-pira kursi iku kuudun iku pira-pira wong kang lungguh kuudun iku pira-pira wong kang lungguh wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa hum utawi ashabul ukhdud wa hum utawi ashabul ukhdud ala ma yaf'aluna alama ing atase perkara yaf'aluna kang padha nglakoni sapa ashabul ukhdud bil mu'minina kelawan pira-pira wong kang iman billahi kelawan Allah bayane ma min ta'dzibihim bayane saking nyiksa al mukminin min ta'dzibihim bayane saking nyiksa al mukminin disiksa bil ilqai kelawan diuncalno bil ilqai kelawan diuncalno finari ing dalem geni ilam yarji'u lamun ora gelem bali sapa mukminin ilam yarji'u lamun ora gelem bali sapa mukminin an imanihim anduh saking imane al mukminin an imanihim sang anduh saking imane al mukminin khabarihum syuhudun iku pira-pira wong kang nyekseni ay hudurun tegese nyekseni ay hudurun tegese nyekseni ruwiya dan riwayatake apa anallaha sak temene Allah iku anja iku nyelametake sapa Allah ruya den riwayatake apa anallaha sak temene Allah iku anja iku nyelametake sapa Allah nyelametno al mukminina ing pira-pira wong kang iman al mulqina kang denuncalno kabeh finari ing dalem geni al mulqina kang denuncalno kabeh finari ing dalem geni biqabdi arwahihim oleh nyelametno biqabdi arwahihim kelawan jabut pira-pira nyawane al mukminin biqabdi arwahihim kelawan jabut pira-pira arwahe al mukminin qabla wukuihim ing dalam sadurunge tumibane al mukminin fiha ing dalam annar qabla wukuihim ing dalam sadurunge tumibane al mukminin fiha ing dalam annar wa kharajat lan metu apa annaru apa geni wa kharajat lan metu apa annaru apa geni ilaman maring wong sama kang tetep ing dalam kono-kono panggonan ilaman maring wong sama kang tetep ing dalam kono-kono panggonan fa ahraqat mongko nuli ngobong apa annar hum ing man wa ma naqamu minhum dibine
Surat Al-Buruj termasuk surat Makkiyah, jumlah ayatnya 22 ayat. Was-sama'i dzatil buruji wal yaumil mau'udi wasyahidin wa masyhudin. Allah Subhanahu wa taala sumpah, was-sama'i dzatil buruji, demi langit yang memiliki bintang, wal yaumil mau'udi, dan hari yang dijanjikan. Yang dimaksud dengan hari yang dijanjikan adalah yaumul kiamah. Wasyahidin, dan demi hari yang bersaksi. Yang dimaksud dengan hari yang bersaksi adalah hari Jumat. Sebab hari Jumat itu dia bisa menjadi saksi bagi amal perbuatan orang di hari itu. Sama nglakoni apik, ngakeh-ngakeh maca selawat di hari Jumat, maka hari Jumat besok di hari kiamat akan bersaksi, menjadi saksi atas amal baik Anda pada saat itu. Mulane wasyahidin ditafsiri yaumil Jumu'ah. Wa masyhudin, dan demi hari yang disaksikan. Hari yang disaksikan yang dimaksud adalah hari Arafah. Kenapa ditafsiri dengan hari Arafah? Wasalisu tashhaduhun nasu wal malaikatu. Sebab hari Arafah ini disaksikan oleh banyak orang dan juga malaikat. Kutila ashabul ukhdud, jawab kosam, mau karena kosam was-samai, wawune wawu kosam digawe apa jenenge sumpah. Lah kosam itu dua jawab. Dijawabnya adalah lafaz yang dibuang, tapi yang dibuang itu hanya bagian depannya. Sing kira-kira lafaz lakot kutila. Lakot kutila itu jawabnya kosam. Cuma lakotnya dibuang, kok gak ketokno. Nah, itu yang dimaksud dengan mahdzufun sodaruhu. Jawabnya kosam itu lafaz depannya dibuang, yakni lafaz lakot. Di Allah bersumpah demi langit yang memiliki bintang, demi hari yang dijanjikan, demi hari Jumat, dan juga demi hari Arafah. Lakot kutila ashabul ukhdudi, sungguh orang-orang yang memiliki ukhdud, yakni orang yang memiliki lubang, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begini, turunnya surat Al-Buruj itu sebagai bentuk tasliyah. Allah Subhanahu wa taala pengen menenangkan Nabi dan juga para sahabat yang pada saat itu Nabi dan para sahabat mengajak kafir Quraisy untuk iman, tapi justru tidak dipercaya, bahkan disakiti oleh mereka, baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk mental. Di Nabi karo sahabat ngajak wong-wong kafir Quraisy, ngajak untuk iman kepada Allah, mengajak kepada kebaikan, tapi tidak mereka imani, justru mereka menyakiti baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk mental. Lah apa yang dialami oleh Kanjeng Nabi itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk menenangkan hati beliau. Dengan cara bagaimana? Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah orang-orang terdahulu yang berjuang di jalan Allah, yang iman kepada Allah, tapi justru disakiti, bahkan dibunuh dan dibinasakan oleh orang-orang kafir. Termasuk diantaranya adalah orang yang menjadi korban ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud itu ceritanya ini. Ashabul ukhdud itu adalah raja dan para pengikutnya yang kafir. Zaman dulu di daerah Yaman, sebelum Nabi diutus, pada zaman fatrah antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iku ana raja ning Yaman, ada raja Yaman dan para pengikutnya yang kafir. Lah raja-raja ki biyen iku duwe tukang sihir. Raja ki biyen iku duwe penasehat, yang penasehatnya itu adalah tukang sihir. Pada saat tukang sihir raja ini sudah tua, karena usianya semakin tua, maka dirasa perlu ada regenerasi. Di tukang sihir itu kemudian menghadap kepada raja dan mengatakan kepada raja, saya sudah tua, perlu ada generasi yang meneruskan tugas saya. Sekarang begini wahai raja, kamu beri saya satu pemuda, nanti dia akan saya ajarkan sihir, sehingga nanti dia bisa meneruskan tugas saya sebagai tukang sihir Anda. Oleh raja diiyakan, ya akan saya berikan satu pemuda
agar kau bisa ajarkan dia tentang sihir. Sihir apa sihir itu? Sebenarnya sihir itu tidak harus tidak harus hal-hal aneh yang kemudian lafat-lafatnya bukan Quran atau wirid-wiridan, tidak harus begitu. Walhasil sihir itu adalah hal aneh yang tidak memenuhi 3 syarat yang akan saya sebutkan. Kalau ada hal aneh yang timbul dari seseorang dan ternyata tidak memenuhi 3 syarat yang saya sebutkan, berarti dia termasuk kategori sihir yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 syarat itu apa? 1, ayat atau mantra yang dipakai harus mantra yang tidak dilarang oleh syariat. Contoh mantra yang tidak dilarang oleh syariat adalah pakai Quran, pakai wiridan, menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah, menyebut nama malaikat. Itu contoh lafaz yang tidak dilarang oleh Quran. Syarat yang kedua adalah pelakunya adalah orang yang taat syariat. Bila pelakunya tidak taat syariat, berarti ini sihir. Senajan lafaz sing diwaca Quran, wirid, sholawat dan lain sebagainya, tapi sing gawe iku wong sing senengane maksiat, bukan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang ketiga, tidak digunakan untuk menyerang dan menyakiti orang lain. Itu syarat yang ketiga. Kalau lafadznya Quran, pelakunya taat syariat, tapi digunakan untuk nyerang orang lain, ini berarti termasuk sihir yang dilarang dan dikecam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ini ya? Sihir itu jangan dikira bahwa sihir itu adalah pelakunya adalah dukun dan sebagainya. Bisa juga sihir itu pelakunya wong soleh. Yang penting ada hal aneh, yang hal aneh ini tidak sesuai dengan 3 syarat yang saya sebutkan. Syarat pertama, lafaz atau mantra yang digunakan adalah mantra yang tidak dilarang oleh syariat. Syarat yang kedua, pelakunya harus taat syariat. Syarat yang ketiga, tidak digunakan untuk menyerang dan menyakiti orang. Kalau ada hal aneh yang timbul, lafadznya ya lafadz Quran, ya, tapi dinggo nyerang wong, berarti sihir. Lafadznya lafadz Quran, tapi orang yang memilikinya itu adalah orang yang tidak taat syariat, itu juga termasuk sihir. Begitu pula kalau ada hal aneh yang timbulnya dari mantra-mantra yang dilarang oleh syariat. Mantra yang dilarang oleh syariat itu mantra yang bagaimana? Mantra-mantra yang kandungannya syirik, kandungannya memuja-muja setan dan seterusnya. Ya. Kalau ada hal aneh yang tidak memenuhi 3 syarat tadi, berarti itu termasuk sihir yang pelakunya mendapat kecaman keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngeling-ngeling. Terus Ashabul Ukhdud, dia itu punya tukang sihir yang sudah tua. Dia tukang sihirnya merasa sudah tua sehingga perlu ada regenerasi. Kemudian dia didik salah satu orang yang disodorkan oleh sang raja. Ini ada pemuda, kamu ajari sihir biar nanti bisa menjadi penerusmu. Sang pemuda ini dikala dia mau pergi ke tukang sihir untuk belajar sihir, di tengah jalan dia pasti berjumpa dengan pendeta. Sebab dulu ini ceritanya adalah pada saat mereka masih mengikuti ajaran agamanya Nabi Isa, sehingga Nasrani atau Kristen. Setiap pemuda ini mau menuju ke rumah tukang sihir dan belajar sihir, di tengah jalan dia pasti berjumpa dengan pendeta, yang pendeta itu sedang menyampaikan ajaran-ajaran agama Nasrani kepada segelintir orang. Saat dia mau ke rumah tukang sihir, dia dengar atau dia berjumpa dengan seorang pendeta, dia ikut nimbrung di sana. Setiap kata-kata yang keluar dari seorang pendeta ini malah justru menarik minat dan simpati pemuda tadi. Sehingga sebenarnya cara atine cah nom iki mau pengen belajar kepada sang pendeta, tidak pengen belajar kepada tukang sihir yang akan mendidiknya sihir.
Mulanya ketika dia mau pergi ke rumah tukang sihir pasti terlambat. Terlambat kenapa? Karena dia mendengarkan ajaran yang disampaikan oleh pendeta Nasrani tersebut. Terus diwarai karo pendetane. Kowe nek engko morono nggone tukang sihir, kapan ditakoki kowe terlambat kena apa? Mongko kowe jawab apa? Aku terlambat itu mergo isek dikongkon wong tuaku, sehingga saya terlambat. Itu kisahnya Ashabul Ukhdud. Singkat cerita, pemuda itu kemudian hari demi hari ternyata ketahuan kalau dia itu kemudian berguru kepada sang pendeta. Akhirnya bisa sakti tenan. Ya. Di pemuda ini berguru kepada sang pendeta Nasrani itu, dan kemudian dia benar-benar jadi orang yang sakti. Tukang sihirnya tahu kalau si pemuda ini iman, kemudian raja juga tahu karena pemuda ini iman. Hasil karena pemuda ini iman, kemudian pemuda ini dikejar oleh raja dan juga para bala tentaranya sehingga tertangkap. Terus diseksa. Siapa sebenarnya yang mengajari engkau sampai begini? Yang mengajari aku adalah seorang pendeta. Akhirnya pendeta itu juga dikejar oleh raja dan para pengikutnya, kecekel. Akhirnya dikongkon balik murtad, gak mau. Akhirnya pendeta itu mati karena digergaji oleh raja dan juga para pengikutnya. Karek pemuda sitok iki mau. Pemuda ini kemudian sang raja melakukan usaha bagaimana dia bisa membunuh sang pemuda ini. Akhirnya sang raja mengutus beberapa pasukan untuk membawa pemuda ini ke puncak gunung, yang rencananya kalau nanti sudah di puncak, maka pemuda ini kamu jatuhkan langsung ke bawah biar dia langsung mati. Tapi sebelum pemuda ini kemudian dijatuhkan oleh tentaranya raja, pemuda ini donga nang Allah Subhanahu wa taala, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, saiki aku pasrah ning jenengan. Setelah dia berdoa seperti itu, akhirnya gunung itu kemudian goncang, dan ternyata para bala tentara raja itu yang kemudian jatuh ke bawah gunung, sedangkan pemudanya masih selamat. Selamat moro raja meneh, konangan raja ini meneh. Akhirnya sang raja itu kemudian mengutus atau mengirim beberapa pasukannya lagi untuk membawa sang pemuda itu ke tengah lautan. Nanti rencananya kalau dia sudah di tengah laut, nanti kamu jegurkan saja, kamu lempar saja dia ke dalam lautan agar dia mati. Lagi-lagi sang pemuda itu kemudian berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, saiki aku pasrah jenengan menghadapi orang-orang yang semacam ini. Ternyata perahu itu kemudian bergoyang, para prajurit atau para tentara raja itu kemudian ternyata yang terlempar ke laut, sedangkan pemudanya tetap selamat. Balik menanding daratan, konangan mulai kepada sang raja, ditangkap lagi oleh sang raja. Iki ditakoki, pasukanku mau ndi? Mati kabeh gejeger segara. Kok iso ngono? Ya, saiki nek kepengin iso matane aku wahai raja, maka kamu kumpulkan seluruh masyarakat. Masyarakat kamu kumpulkan di lapangan. Setelah itu kamu pasang kayu yang besar, saya salib di sana. Aku petenteng nok dhuwur kayu mau. Terus pasang 1-2 orang ahli manah yang nanti dia bertugas untuk memanah saya. Tapi syaratnya sadurunge manah wong mau kudu ngomong Allahu amanna billahi rabbil hulam. Amanna billahi rabbil hulam. Saya iman kepada Allah, Tuhannya si Hulam. Si pemuda ini namanya adalah Abdullah bin Samir. Abdullah bin Samir. Saya itu benar, sang raja dia ternyata tidak berpikir panjang. Sebenarnya dia mau berusaha untuk dibujui oleh sang pemuda ini. Akhirnya sang raja itu kemudian mengumpulkan masyarakatnya di tengah lapangan. Kemudian si pemuda itu disalib, dan ada beberapa pemanah yang ditugasi sang raja untuk memanah pemuda itu, tapi syaratnya kudu ndonga mau bismillahi rabbil hulami. Bismillahi rabbil hulami. Setelah mengucapkan bismillahi rabbil hulami, akhirnya tenang, dipanah, dan ternyata si pemuda benar-benar
mati. Setelah itu malah justru masyarakat semuanya iman. Mereka mengatakan amanna birabbil hulam, amanna birabbil hulam. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa dengan bismillahirabbil hulam ternyata pemuda itu benar-benar bisa mati, padahal pemuda itu sebenarnya adalah orang yang sakti. Ini berarti menunjukkan agama yang dibawa oleh sang pemuda itu adalah agama yang benar. Jadi dijebak sebenarnya raja itu dijebak, dikongkon muni bismillahirabbil hulami, dan ternyata benar dilakoni karo si raja. Akhirnya kabeh masyarakat iman kepada Tuhannya si pemuda tadi, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu karena seluruh masyarakat, mayoritas masyarakat iman, mereka masuk agama Nasrani yang benar semuanya. Akhirnya yang mureng-mureng raja ini mau, karena marah kemudian dia membuat lubang di tanah, kemudian bawahnya itu dinyalakan api. Ini yang dimaksud dengan ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Raja itu adalah orang yang memiliki lubang, yang lubangnya itu di bawahnya dinyalakan api yang besar. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memasukkan orang ke dalamnya, yang orang itu tidak mau kembali lagi kepada ajaran sebelumnya, malah justru mengikuti ajaran yang dibawa oleh pemuda yang mati tadi. Kapan ono masyarakat sing iman kelawan Allah, mongko dicekel dipaksa untuk pindah agama. Tapi kalau orang itu tidak mau, maka akan dimasukkan ke dalam lubang tersebut. Mulane kutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Ini artinya apa? Allah Subhanahu wa taala pengen memberikan ketenangan kepada Nabi dan para sahabatnya. Dulu di zaman sebelum engkau diutus, banyak sekali kisah-kisah orang yang beriman, orang yang benar, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi justru mereka didustakan oleh kaumnya. Bahkan tidak hanya didustakan, melainkan disakiti oleh mereka, bahkan dibunuh oleh mereka. Lagi ben atine Kanjeng Nabi dan para sahabat tenang, berjuang di jalan Allah. Nek ana wong sing gak seneng dieleki wong, kepancen sekaya biyen iku wis risikone kita kalau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ana wong gak seneng, ana wong sing gedeng, ana wong sing larani, itu sudah hal biasa. Tidak hanya kita yang merasakan, nabi-nabi terdahulu pun juga merasakan hal demikian. Selama apa yang kita bawa itu adalah kebaikan, maka pasti ada sekelompok orang yang tidak suka akan kebaikan itu. Lalu sampai besok kalau berjuang di tengah-tengah masyarakat, nek ono wong sing gak seneng, itu sudah hal biasa. Jangan kemudian menjadi kendor dan mundur, terus berhenti tidak mau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Idhum 'alaiha qu'udun. Pada saat mereka duduk di atas kursi di sekitar lubang yang mereka gali, mahum alama yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan mereka tahu apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Artinya kalau ada orang yang beriman tidak mau murtad, maka dia akan dimasukkan ke dalam lubang tersebut. Dan orang itu, orang-orang kafir yang berada di sekitar lubang itu semuanya tahu. Itu yang dimaksud dengan wahum alama yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu. Tapi satu riwayat menyatakan demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan mereka, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimasukkan dan dilempar ke dalam lubang yang ada, yang dinyalakan api yang besar itu dengan cara apa? Dengan cara sebelum mereka jatuh ke dalam neraka, nyawanya sudah diangkat dulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka tidak merasakan sakit. Mergo sadurunge ceblok iku wis dipateni dhisik karo Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kharajatin naru ila man samma fa ahraqathum. Kemudian api itu malah justru naik ke atas dan membakar seluruh orang yang ada di sekitarnya. Wa mana qamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Wa mana qamulan ora nyiksa sapa ashabul ukhdud. Wa mana qamulan ora nyiksa sapa ashabul ukhdud minhum saking al mukminin illa ayyuminu, kejaba arep yen to iman sapa al mukminin billahi kelawan Allah al azizi ingkang menang fi mulkihi ing dalam keratonane Allah. Al azizi ingkang menang fi mulkihi ing dalam keratonane Allah. Alhamidi kang den puji, ayil mahmudi tegese kang den puji. Alladzi kang lahu kang iku tetep kedue alladzi kang lahu kang iku tetep kedue alladzi
mulkus samawati utawi keratonane pira-pira langit wal ardi lan bumi. Wallahu utawi Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji iku syahidun iku nyekseni. Aima ankara al-kufaru alal mu'minina illa imanahum. Aima ankara tegese orang ingkari sapa al-kufaru sapa pira-pira wong kafir alal mu'minina ing atase pira-pira wong kang iman illa imanahum kejaba ing imane al-mu'minin. Illa imanahum kejaba ing imane al-mu'minin. Mereka orang-orang kafir yakni ashabul ukhdud menyiksa bahkan membunuh orang-orang yang beriman itu bukan karena kriminal tapi karena murni sebab mereka iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka iman kepada Allah kemudian disiksa dan dimasukkan ke dalam lubang yang di dalamnya dinyalakan api besar oleh mereka. Innalladzina fatanul mu'minina. Dihasil Ashabul Ukhdud itu satu riwayat menyatakan langsung disangsi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupane apa? Akhire geni sing awale nek nggone jero jublangan iku mau terus diangkat karo Allah Subhanahu wa taala ngobong marang Ashabul Ukhdud yang berada di sekitar lubang tadi. Itu satu riwayat. Satu riwayat menyatakan tidak demikian, tidak langsung diberi sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala tapi nanti totalan di belakang. Nalika dina kiamat teko mereka totalan sebab dhek kufur tur totalan sebab dhek nglarani wong kang iman. Dilasen begini, kalau Anda berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala kok ana wong sing gedeng marang sliramu, kok ana wong gak seneng bahkan menyakiti Anda, maka jangan Anda mundur dan berhenti dari perjuangan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian mengira nelongso, aku iki wis nggawa agamane Allah, tapi kok isek dilarani wae karo wong. Wong sing larani aku kok isek tetep jaya wae, tambah merdeka, tambah terus bangkit dan seterusnya. Jangan begitu, karena sanksi Allah Subhanahu wa taala kadang diturunkan langsung di bumi, kadang juga memang tidak diturunkan langsung di bumi, tapi nanti totalan di belakang pada saat hari kiamat tiba. Dene sampean berjuang di jalan Allah kok ana wong sing ngalani sampeyan nalika ning donya kok tetep wae gak dikei sanksi karo Allah Subhanahu wa taala, jangan kira kemudian mereka bebas dari siksa Allah Subhanahu wa taala, tapi nanti di hari kiamat mereka akan mendapatkan siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Mergo wong ku kadang pancen digawe ngono karo Allah. Dek ning nglakoni maksiat, ganggu wong sing bener, ganggu wong sing berjuang, dia tetap saja diberi tidak langsung diberi siksa oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, mergo dijarno karo Allah iku minangka lulune Allah Subhanahu wa taala. Didilulu karo pangeran ben dhek krasa, ben dhek gak krasa nek iku salah, ben dhek gak krasa nek iku melanggar syariat, akhirnya wongku terus nglakoni maksiat, terus nglakoni kekafiran. Lah engko nek nggone akhirat totalan buri. Di samping karena dia tidak mau percaya dengan kebenaran yang disampaikan,